Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri renungan Holy Spirit in You, yaitu karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, kita akan membahas pencerahan mata hati. Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Salah satu karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya adalah menerangi mata hati dan membuat kita mampu melihat kebenaran yang Allah Bapa hendak sampaikan kepada kita. Nah, ini menjadi sangat vital, menjadi sangat penting sekali bila kita meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan dalam melakukan dan memenuhi kehendak-Nya untuk hidup kita. Tugas kita di dalam kerajaan Allah berbanding lurus dengan identitas kita di hadapan Allah Bapa. Kita harus mampu melihat identitas yang Allah Bapa berikan kepada kita. Barulah kita akan bisa menjadi seperti yang sudah Ia tetapkan. Kita mampu untuk melakukan misi yang diembannya kepada kita. Identitas ini harus mampu kita visualisasikan dan kita lihat dengan mata hati kita, barulah identitas itu bisa terrealisir. Sebaliknya, bila kita tidak sanggup melihat, maka kita akan tunduk senantiasa kepada kehendak dosa dan kepada penguasa kerajaan kegelapan. Inilah gunanya Roh Kudus menerangi, mencerahkan mata hati kita, agar kita bisa melihat pengharapan panggilan kita yang sudah Dia siapkan kepada kita, dan juga kekayaan dan kehebatan kuasa yang Allah siapkan kepada kita. Apa yang kita miliki untuk bisa mengemban semua tugas-tugas kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya berikan dua contoh yang penting di sini. Bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, dan untuk itu Tuhan harus membuat orang itu melihat apa yang Tuhan sediakan kepada dia, baru orang itu sanggup melakukannya. Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Firaun di Mesir. Firaun bukan sekedar seorang penguasa atau raja biasa, tetapi di mata bangsa Mesir, Firaun adalah dewa atau titisan dari dewa Ra, dewa yang disembah oleh bangsa Mesir kala itu. Tidak ada yang boleh melihat atau menatap muka Firaun. Musa adalah seorang yang dididik di dalam istana Firaun selama 40 tahun. Jadi dia sangat mengerti cara berpikir, paradigma daripada bangsa Mesir. Dia tahu bagaimana orang memperlakukan Firaun. Jadi, bila ia hendak meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, maka Musa harus datang menandingi kealahan atau kesaktian dari Firaun sebagai titisan dewa Ra. Untuk itulah Allah telah memberikan kepada Musa firman di dalam Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Misi berbanding lurus dengan identitas. Berhadapan dengan titisan atau dengan dewa Ra ini, Musa harus diberikan identitas yang sepadan atau bahkan lebih tinggi dari Allah untuk menaklukkan Firaun. Untuk itu, Musa harus mampu melihat identitas yang diberikan Allah kepadanya. Bila Musa tidak sanggup melihat atau tidak mampu melihat ini, maka ia akan datang berbeda. Mungkin dia akan datang bermohon-mohon, tunduk sujud-sujud kepada Firaun seperti kebanyakan bangsawan lainnya.
Iman akhirnya merosot menjadi sekedar permohonan dan bukan sebuah perintah yang punya otoritas. Musa harus datang dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada dewara, karena ia saat ini memiliki identitas Yahweh, Allah pencipta, Allah pemilik alam semesta. Allah berkata kepada Musa, "Lihat, aku telah mengangkat engkau sebagai Allah kepada Firaun." Jadi sekarang Musa harus bisa melihat dirinya itu penantang yang sepadan dengan Firaun. Dan setelah itu kita bisa melihat bagaimana Musa terus-menerus bisa menantang Firaun sampai akhirnya Firaun menyerah. Lihat apa yang Allah berikan kepada Anda semua. Contoh yang kedua, Yosua 6 ayat 1 dan 2. Ketika Yosua dipercayakan Tuhan untuk menaklukkan Yeriko, memimpin bangsa Israel masuk menerima warisan di tanah Kanaan, Tuhan memperlihatkan kepada Yosua identitasnya. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Dalam terjemahan aslinya, kata "ketahuilah" ini sebenarnya artinya, "Lihat, aku serahkan ke tanganmu Yeriko." Yeriko itu adalah kota berkubu, kota berbenteng tebal dan kuat. Sangat intimidatif kepada semua penakluk-penakluknya. Dan Tuhan sudah memberikan misi kepada Yosua untuk memimpin bangsa itu menerima warisan yang Allah sudah sediakan kepada bangsa itu, tanah Kanaan. Dan kota pertama yang sangat mengintimidasi adalah Yeriko, harus ditaklukkan. Nah, kalau misalnya Yosua tidak sanggup melihat akan apa yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia pun tidak akan mampu. Dia akan menyerah. Dia akan bilang, "Udahlah, kita pulang aja." Atau kita mungkin berdamai saja dengan orang Yeriko. Tidak. Dia harus sepakat dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh Roh Kudus kepadanya sebagai identitasnya. Hal yang sama kepada kita. Kita harus sepakat untuk menerima apa yang Roh Kudus sudah perlihatkan ketika dia menerangi mata batin kita, menerangi mata hati kita, melihat pengharapan, melihat panggilan Allah dalam hidup kita. Sekalipun itu bertolak belakang dengan kondisi atau paradigma kita pada saat itu, kita harus setuju dengan firman atau dengan perkataan Allah. Kita harus bisa mengatakan seperti Maria di dalam Lukas 1 ayat 38. Saat dia diperlihatkan Gabriel misi yang dipercayakan Allah kepadanya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Setiap janji-janji yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus adalah ya dan amin. Dan kita hanya perlu sepakat dengan firman, dengan apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kita. Apakah itu sebuah tanggung jawab yang baru, jabatan yang baru, misi yang baru, daerah penugasan yang baru? Lihatlah diri Anda sebagaimana Roh Kudus menyingkapkan kepada mata hati Anda. Lalu kemudian sepakat, bergerak dengan iman dan keyakinan penuh, maka ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Nah, saat kita mampu melihat dengan mata hati yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, identitas Anda akan selaras dengan apa yang Allah berikan. Maka janji yang sudah Ia siapkan itu akan bisa Anda nikmati. Bapa di sorga, tolonglah aku untuk melihat apa yang sudah Roh Kudus singkapkan lewat mata hatiku. Aku mau menerima identitasku sebagai anak-Mu dan warga kerajaan-Mu. Aku menerima tugas yang Engkau percayakan kepadaku, menyatakan Yesus Kristus kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.